Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pintar, selamat datang di Ngopi, Ngobrol Pintar bareng Arasyid. Tempat kita untuk ngobrol santai tapi bermakna tentang anak dan dunia pendidikan. Hari ini kita akan mengangkat topik yang sering sekali terdengar di rumah dan juga di sekolah, yaitu anak yang malas. Pertanyaannya, apakah anak itu benar-benar malas atau justru kita yang pendekatannya belum tepat? Dan nanti kita akan bahas lebih lanjut dengan salah satu tentor dari Bimbel Arasyid, yaitu Miss Niken. Halo Miss. Halo. Oke, terima kasih sudah hadir di sini ya Miss, menyempatkan waktunya di tengah-tengah jadwal yang padat. Oke, saya ingin memulai dengan salah satu cerita gitu Miss. Banyak orang tua berkata bahwa anak saya itu kalau disuruh belajar selalu menunda. Tetapi mereka ini lebih semangat ketika bermain gadget dan harus dimarahi dulu baru mau belajar. Menurut Miss, apakah ini tanda anak benar-benar malas? Sebenarnya tuh anak itu nggak malas sih, cuma dia itu belum menemukan cara belajar yang tepat untuk dirinya sendiri atau belum paham gitu gimana sih aku tuh belajarnya gitu. Ya karena kan ada anak yang mungkin lebih suka membaca berjam-jam dia bisa, ada yang enggak, terus ada yang lebih suka nonton video gitu kan. Jadi ya masalahnya bukan dari kemauannya, tapi dari cara belajar dan suasananya gitu. Oke. Terkait cara menemukan ini pendekatan yang tepat itu berarti perlu pendampingan juga ya Miss? Iya, betul sekali. Karena kalau sendiri ya kita pun juga biasanya nggak bisa kan, kita sendiri udah segede gini juga masih bingung gitu. Iya betul. Oke. Selanjutnya ini berarti tadi kan label malas itu kan seringkali muncul karena mungkin itu adalah ekspektasi dari orang dewasa gitu. Iya, tepat sekali. Jadi kayak ya mungkin orang tua, ya mungkin kita kalau misalnya punya anak gitu ya, itu kan pasti pengennya anak itu belajarnya itu kayak kita dulu gitu. Jadi kalau ya karena keinginan itu atau harapan itu, akibatnya kalau anak itu tidak sesuai harapan, ya dianggap tidak mau belajar atau malas gitu lagi. Tapi kan ya karakter anak zaman sekarang ya memang sangat-sangat berbeda dari kita. Ya, mungkin seperti itu. Ya, oke. Tantangannya mungkin kalau yang zaman dulu belum ada gadget gitu ya, Miss. Kalau sekarang ya sudah zamannya ada gadget dan seperti yang kita tahu bahwa bahkan semua anak gitu ya, Miss, itu kan punya gadget gitu ya. Betul. Jadi mungkin ada yang belajarnya bahkan ada yang lewat gadget gitu ya, Miss. Ada yang pakai gadget untuk benar-benar belajar nih ya. Tapi ada juga yang hanya untuk misalnya mengerjakan PR, gitu kan, cuman apa tuh mungkin sekarang ada Google Lens, nah itu mungkin jadinya kayak langsung di foto. Nanti ada keluar jawabannya. Gitu. Ya mungkin untuk belajarnya itu jadi kemampuan berpikirnya jadi mungkin lebih menurun gitu. Karena sudah kayak mengandalkan gitu ya jadinya. Jadinya nggak mau baca juga kan, belajar. Betul. Menurut pengalaman Miss ini, pendekatan apa yang paling sering keliru saat menghadapi anak yang dianggap malas belajar tadi? Biasanya itu anak itu dimarahi gitu. Ya kan kalau misalnya anak malas belajar ya yang pertama pasti dimarahi, apalagi kalau orang tuanya habis pulang kerja capek, anaknya nggak mau belajar, ya langsung lah nada bicaranya setinggi langit gitu ya. Ya terus akhirnya anak itu takut kalau misalnya nggak belajar itu dimarahi gitu. Jadi belajarnya itu terpaksa gitu, bukan karena kemauannya, tapi karena takut ada paksaan gitu ya. Jadi belajarnya tuh kayak yang penting aku belajar, terus ibuku udah lihat, nanti aku paham atau enggak ya itu urusan belakangan. Jadi kayak yang penting ibu itu udah lihat kalau aku udah belajar gitu ya. Nanti terkait nilai itu ibuku udah nggak tahu gitu ya. Nah, meskipun ketika nanti nih Miss, misalkan ada ulangan di sekolah, terus dia kayak belajarnya kan nggak masuk nih, dia cuma cari cara supaya nilainya itu bagus gitu. Misalkan dalam tanda kutip dia nyontek gitu, begitu berarti. Iya, ya kadang karena dia takut dimarahi, dia belajarnya kurang maksimal, terus ya
Ya mungkin banyak ya, kayak misalnya orang tua itu yang ditanyain kalau misalnya anak ada ulangan, pulang yang ditanyain tadi nilainya berapa, tadi remedi enggak, gitu kan. Jadi orang tua itu fokusnya ke hasil atau nilainya, bukan ke prosesnya atau dia itu paham apa enggak gitu. Jadi ya akhirnya itu tadi seperti yang Kak Lika bilang, anak tuh jadinya yang penting nilainya bagus, entah dia caranya benar-benar paham atau dia nyontek atau kurang, ya itu urusan belakangan, ibunya nggak tahu gitu. Iya, oh oke. Terus bagaimana cara membedakan anak yang benar-benar malas dengan anak yang hanya kehilangan minat? Kalau anak yang benar-benar malas itu biasanya dia itu bahkan kalau misalnya ada, maksudnya dikasih belajar dengan cara yang biasanya dia suka, itu dia tetap kayak apa ya, mukanya tuh kayak nggak mau, kayak lemes banget gitu. menolak, kayak menolak gitu. Padahal itu yang biasanya dia sukai gitu. Tapi kalau yang hanya kehilangan minat itu, kalau misalnya disuruh baca dia nggak mau. Tapi ketika ada apa belajarnya itu dengan cara yang dia sukai, itu dia lebih semangat gitu, lebih bisa fokus gitu. Jadi misalkan ada anak yang nggak mau nulis nih, tapi kalau diganti misalkan disuruh menyusun kalimat atau menyusun kata, itu dia mau, berarti anak itu hanya kehilangan minat gitu ya. Oke. Berarti bagaimana cara supaya anak itu punya minat kembali gitu ya, Miss? Oke. Terus ini pendekatan seperti apa yang lebih sehat untuk anak, Miss? Untuk pendekatan yang sehat itu yang pertama adalah mengajak anak untuk berdiskusi atau mengobrol. Jadi jangan terlalu serius gitu, disuruh belajar, tapi nggak, ya mungkin kalau nggak diajak diskusi kayak anak juga merasa kurang diperhatikan gitu kan. Nah terus selanjutnya ada mengaitkan materi atau materi pelajaran itu dengan kehidupan sehari-hari gitu. Jadi ketika anak itu merasa bahwa materi ini tuh penting buat kehidupan gitu. Jadi ya bisa jadi itu kan motivasinya atau kemauannya itu bisa tumbuh secara alami. Terus bisa mengapresiasi usaha anak sekecil apapun itu gitu. Jadi meskipun nilainya itu tidak bagus, nggak paling bagus, tapi dia di atas KKM atau nggak remedi, ya sebisa mungkin diapresiasi ya. Untuk cara mengapresiasinya bisa disesuaikan dengan gaya ibu-ibu atau orang tua di rumah gitu ya. Kemudian juga bisa ini misalnya kalau lagi belajar itu jangan terus-terusan full belajar gitu. Jadi sebisa mungkin diberi jeda ya, untuk jedanya juga bisa disesuaikan gitu, supaya anak itu tidak bosan dan juga tidak jenuh gitu saat belajar. Karena kalau misalnya anak udah bosan belajar sekali, biasanya dia jadinya untuk seterusnya jadi kurang berminat, nggak ada minat lagi gitu. Jadi ya kalau anak merasa dihargai, bisa jadi anak itu kemauannya belajar bisa lebih meningkat. Berarti bisa dengan cara misalkan dia udah belajar nih gitu kan, terus disuruh bercerita, itu juga bisa ya, Miss? Kayak itu kan lebih melekat gitu ya, apa bisa, yang dia pelajari gitu? Bisa. Apakah misalkan ada perubahan kecil dari orang tua itu sangat berpengaruh besar kepada anak? Iya, tentu saja, karena ya kalau misalnya ya tadi kan yang pendekatan keliru itu salah satunya kan tadi dimarahi gitu. Nah mungkin kalau orang tua itu cara bicaranya gitu mungkin nggak marah-marah tapi dengan lemah lembut atau kayak merasa kayak disayangi gitu kan. Ya terus habis itu diapresiasi gitu ya, kemungkinan anak itu kan akan lebih mau belajar gitu, karena merasa dihargai, merasa disayangi, merasa diapresiasi gitu, daripada harus dimarahi, nanti malah tekanan gitu, nanti stres gitu. Karena udah kayak biasanya nih ya, kalau setiap anak itu kalau ibunya udah marah-marah berarti pikirannya ibu udah nggak sayang aku lagi gitu ya. Iya mungkin kalau itu anak-anak yang kecil tadi. Kalau yang besar mah udah ya mungkin punya pandangannya masing-masing. Ini kan sudah dijelaskan semua sama Miss Niken, dan apa insight penting yang dapat kita ambil dari topik hari ini? Untuk insight pentingnya yaitu bahwa sebenarnya nggak ada anak yang malas, cuma anak itu kehilangan atau belum menemukan cara belajar atau suasana belajar atau gaya belajarnya yang cocok untuk dirinya sendiri gitu. Karena belajar itu tidak hanya tentang hanya duduk terus membaca atau nonton video atau bermain gitu, tapi juga bagaimana dia itu merasa nyaman ketika belajar gitu, merasa
mampu, merasa termotivasi gitu. Jadi kalau misalnya dia udah nyaman sekali, udah nyaman belajar, bisa jadi kemauannya juga lebih meningkat untuk belajar gitu. Jadi pendekatan yang diubah itu juga bisa membuat respon anak itu bisa berubah. Gitu. Jadi mungkin anak yang mungkin malas gitu, mungkin sedikit demi sedikit bisa berubah untuk mau belajar gitu. Oke. Berarti kan kalau misalkan pendekatannya sudah tepat, nanti kemauan anak itu juga akan mengikuti dengan sendirinya gitu ya. Betul sekali. Oke. Jadi mereka ini bisa belajar dengan kemauan sendiri, bukan karena dipaksa gitu ya. Nggak harus disuruh-suruh tuh, dia udah inisiatif. Iya, gitu. betul. Oke. Dan apa ya? Misalkan kita kan dari semua yang sudah jelaskan ini, kita jadi belajar bahwa sebelum mengatakan misalkan dari orang tua ini anak saya malas gitu ya, ada baiknya kita bertanya pada diri kita sendiri gitu ya, Miss, apakah kita itu sudah mendekatinya dengan cara yang tepat atau belum gitu ya? Iya, Oke. betul sekali. Ya, tidak terasa ini obrolan sudah di penghujung ya, Miss. Terima kasih atas insight penting yang sudah Miss Niken bagi kepada kita, dan semoga menjadi motivasi dan juga penyemangat bagi kita semua. Dan ini saya ambil benang merahnya dari obrolan kita hari ini, bahwa anak itu tidak butuh orang tua yang sempurna, karena mereka juga sedang sama-sama belajar gitu ya, dan mereka ini hanya butuh orang tua yang memang membersamai dalam belajar, dan memang prosesnya belajarnya ya sama-sama antara anak dan juga orang tua. Oke. Di sini juga tidak ada yang salah gitu ya, Miss. Mereka punya perannya masing-masing, dan si anak juga sedang tumbuh untuk belajar, dan orang tua juga sedang dalam proses belajar juga gitu ya. Parenting. Iya, betul. Oke. Terima kasih nih, Miss. Untuk ayah bunda di rumah yang mungkin ingin tahu lebih banyak soal pendampingan belajar anak, nanti kami cantumkan info bimbel dan juga media sosial di deskripsi box. Untuk sahabat pintar atau siapapun yang ingin bertanya atau request tentang topik yang akan kita bahas, silakan tulis di kolom komentar ya. Saya Malika pamit undur diri. Terima kasih sudah setia menemani ngobrol pintar hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.